menjadi mungkin saat itu ya trademark SMP negeri yang menjadi juara se-Surabaya itu ya SMP Negeri 6 pada saat itu, pada saat saya menjadi atletnya. Wah, ya. Jadi ketika itu kalau di Surabaya gitu juara satunya pasti SMP Negeri 6. Setelah itu saya mengembangkan bola basket. Lucunya lagi, kenapa saya yang tertarik di kepelatihan? Karena awalnya saya sudah bola basket menjadi atlet, bagaimana menjadi pelatih. Nah itu terbangun ketika saya menjadi mahasiswa S1. Oh, jadi semua terbina ketika ada di kampus. Kampus tercinta Universitas Negeri Surabaya ini. Orang sukses, kalau orang Jawa kan ngomong nggak ngerti sorone, enggak. Iya, betul. Orang menuju sukses itu pasti menyenangkan. Gitu Seperti ya. itu. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan, nama itunya ibadah dan mencari ilmu, belajar. Iya. Sebaik-baiknya manusia itu kan bagaimana manusia itu bisa bermanfaat buat Betul. orang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah salah satu-satunya podcast milik FIKK yang sudah hampir setahun ini berjalan dan alhamdulillah sudah banyak sekali tokoh-tokoh maupun atlet-atlet yang mengisi podcast di setiap edisinya. Nah, kali ini spesial sekali. Sudah lama saya incar tapi baru kali ini. Ini mega transfer ini sepertinya. Nah, hari ini saya kedatangan atau mendatangi ruang khusus ini. Ini ada stadionnya juga ini ya, luar biasa. Ini adalah ruang khusus Wakil Dekan 1 ya, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu FIKK ini, dan sudah langsung aja kita perkenalkan kepada teman-teman semuanya ini. Selamat bertemu ini Pak Gigi. Ya, terima kasih banyak Pak Rohman, luar biasa ini. Ya, ini perlu pemirsa ketahui bahwa yang di samping saya ini adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Olahraga Gigi Siantoro. Wah, ini termasuk salah satu guru besar termuda yang ada di UNESA. Amin, amin. Selamat ya, Prof. Ya. baru juga kan ya? Masih belum terlalu lama. Belum, baru masih 1 tahun. Masih baru Ya, 1 tahun. Alhamdulillah. Tapi ini luar biasa, kiprahnya juga sangat luar biasa. Beliau sebelum menjabat sebagai wakil dekan ini juga sempat menjadi ketua jurusan, Prof ya? Ya, sebelumnya saya ketua laboratorium, naik lagi sekretaris jurusan, lalu ketua jurusan. Wah, langsung naik ke wakil dekan 1 ya. Nah, ini tentu teman-teman mengapa itu alasannya ya kita hadirkan beliau, karena banyak inspirasi nanti yang kita harus dapat dari beliau. Nah, beliau ini kemarin waktu saya sempat hadir juga untuk mengikuti pengukuhan guru besarnya, itu pidatonya adalah bidang evaluasi kepelatihan bola basket. Betul. Ini apa ini kaitannya, Prof? Kok bisa langsung mengambil spesifikasi khusus di kepelatihan bola basket ini? Ya, izin kalau saya bercerita sejarah sedikit boleh. Silakan Prof. Ini yang kita harapkan ini, silakan. Ya, jadi memang sebelum kami menempuh di jalur evaluasi kepelatihan bola basket, kebetulan saya ini dulu kan ya sedikit bisa main basket lah. Jadi pernah jadi atlet bola basket. Saya mulai beraktivitas bola basket itu mulai di SMP, ketika kelas 1 di SMP Negeri 6 Surabaya. Di sana saya membangun bola basket. Ketika itu saya waktu kelas 3 itu menjadi mungkin saat itu ya trademark SMP Negeri yang menjadi juara se-Surabaya itu ya SMP Negeri 6 pada saat itu. Pada saat saya menjadi atletnya. Jadi ketika itu kalau di Surabaya gitu juara satunya pasti SMP Negeri 6. Jadi kita pernah menjuarai AC Cup, juara 1, SIS Cup itu juga juara 1 ketika SMP. Jadi ini rentetan sejarah kenapa saya mengambil di evaluasi kepelatihan bola basket. Selanjutnya setelah itu bahkan saya mendirikan klub dengan teman-teman di SMP. Punya klub sampai? Iya, waktu itu. Pada masih SMP ya? Masih SMP. Nah, jadi ketika itu kita berpikir waktu itu memang kita bukan dari klub ketika berlatih itu, dari ekstrakurikuler. Jadi saya ingin membangun bahwa pentingnya ekstrakurikuler di sekolah itu seperti itu. Jadi bagaimana bisa membangun jiwa dari siswa itu untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah itu saya mendirikan klub, berjuang, bahkan klub itu yang entah berantah yang baru berdiri, kita mengikuti kejuaraan daerah di Banyuwangi pada saat itu.
klub yang baru berdiri dan baru ikut langsung juara 2 di kelompok umur saat itu. Waduh, luar biasa, luar biasa. Provinsi Jawa Timur gitu. Jadi kita waktu itu kalah dengan sahabat Banyuwangi, tapi kita bisa mengalahkan tim dari Kediri, dari Malang yang notabene sudah klub berdiri sejak lama seperti itu. Nah, setelah itu saya merger mengikuti klub namanya Mahameru Surabaya. Ya kiprah saya sampai di level Kobatama, kompetisi bola basket utama. Sudah nasional loh. Ya, alhamdulillah. Setelah itu saya berjenjang mengikuti kuliah S1 di Pendidikan Kepelatihan Olahraga di Universitas Negeri Surabaya di tahun 99. Nah, setelah itu saya mengembangkan bola basket. Lucunya lagi, kenapa saya yang tertarik di kepelatihan? Karena awalnya saya sudah bola basket menjadi atlet, bagaimana menjadi pelatih. Nah, itu terbangun ketika saya menjadi mahasiswa S1. Oh, jadi semua terbina ketika ada di kampus. Kampus tercinta Universitas Negeri Surabaya ini. Iya. Setelah itu saya yang awalnya masuk di Universitas Negeri Surabaya membela UKM bola basketnya. Pada saat itu UNESA itu ketika ikut Libama se-Jawa Timur di kampus seluruh Jawa Timur itu peringkat 22 dari 24 perguruan tinggi. Wah, bayangkan. Hebat itu, dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Nah, setelah itu saya dengan kakak-kakak kelas berintegrasi, membangun proses kepelatihan yang ada di kampus. Walaupun saya waktu itu masih mahasiswa ya. Ya itu alami saja, saya alami. Akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu kita bisa merangkak. Jadi selanjutnya UNESA jadi peringkat 8, naik berikutnya sampai peringkat 1 dan 2. Jadi kita setelah itu sebelum saya lulus kita berhasil membawa lolos ke Jurnas. Selama 3 kali. Jadi 3 tahun berturut-turut UNESA lolos ke Jurnas. Berarti perannya tidak hanya biasa nih, luar biasa ini. Dari yang nol akhirnya menjadi sesuatu banget gitu. Ya, di situ saya belajar kepelatihan. Jadi membina kakak kelas, membina adik kelas, bagaimana membangun tim itu secara kuat. Oke. Nah, setelah itu saya ikut lisensi kepelatihan mulai dari C, B sampai tingkat nasional. Akhirnya terbangun itu. Akhirnya menjadi dosen. Setelah lulus itu saya menjadi dosen, kebetulan juga bidangnya bola basket. Alhamdulillah. Apakah itu karena dari dosen ini akhirnya lisensi kepelatihannya dalam tanda kutip tidak digunakan, Bro? Oh, tetap digunakan. Digunakan ya? Iya. Nggak, maksudnya tidak digunakan untuk melatih klub profesional gitu ya? Ya, jadi karena kebetulan saya kan awalnya di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, sehingga saya di Prodi itu membangun tanda kutip mengajarkan mahasiswa menjadi kompetensi seorang pelatih bola basket. Iya, betul. Di mana seorang pelatih otomatis dia akan berkiprah di klub-klub. Banyak tawaran memang waktu itu kepada saya untuk melatih di klub-klub gitu ya. Jadi, tetapi saya punya pemikiran bahwa saya mencetak seorang pelatih, otomatis tawaran klub-klub itu harus saya berikan kepada alumni-alumni mahasiswa kami seperti itu. Jadi penyalur, agen ini. Agen nih, secara nggak langsung jadi agen ini. Ya, alhamdulillah alumni kami sudah banyak ya. Kalau klub-klub di Surabaya dan Jawa Timur itu sudah banyak alumni kami yang melatih di sana. Dan mereka terus berinteraksi dengan kami ketika membutuhkan saran masukan keilmuan terbaru, mereka akan komunikasi ke kami seperti itu. Ya, selama ini kalau kiprahnya kan di kepelatihan ya, Prof ya. Terus teman-teman mahasiswa yang melalui tangan dingin Prof Vicky juga sudah banyak ya yang malang melintang di sana. Kira-kira tantangannya apa ini untuk pelatih ke depan ini? Khususnya pelatih basket ya? Ya. Ya, kalau terkait dengan pelatih basket, karena memang kan tantangannya kan tidak hanya dalam proses pembinaan. Jadi pembinaan itu juga ada policy ya. Policy itu dari pemegang kebijakan itu induk organisasi. Jadi memang seorang pelatih itu butuh berwawasan luas. Sehingga dalam proses pelatihannya itu tidak hanya terhadap tim yang dilatih, tapi juga terhadap pengelolaan tim atau official tim, manajer tim juga dengan induk organisasinya. Nah, itu harus ada sinergi sehingga pembinaan ini bisa berkembang. Ya, kalau menurut Prof sendiri penilaiannya tentang keberlangsungan bola basket Indonesia saat ini bagaimana, Prof?
Ya sekarang pembinaan saat ini sudah berproses ya. Tetapi memang proses kemarin ketika kita bisa meraih di level internasional kan ada naturalisasi juga di bola basket ini. Ya itu. Ya semoga naturalisasi itu bisa memberikan motivasi ya, memberi kepada, warna juga ya kepada nanti prestasi basket di tanah air. Gitu. Ya, jadi itu bisa memotivasi atlet-atlet yang di bawah untuk juga bisa berprestasi seperti senior-seniornya. Oke, kalau harapannya sendiri apa harapannya? Kalau saya terhadap level nasional, satu yang harapan saya itu kan kompetisi di level nasional untuk senior itu hanya ada satu, yaitu yang IBL, yang profesional. Jadi di zaman dulu itu ada event yang amatir. Jadi namanya dulu itu ada pertama Kobatama, beralih ke IBL. Tapi Kobatama itu masih bertahan untuk yang amatirnya. Nah saat ini itu yang belum tidak ada lagi. Gitu. Oh, kalau saya itu pernah atau selama ini ada itu kan yang dibuat oleh Mas Uli itu apa? Beda lagi. DBL, beda. Kalau itu kan levelnya di tingkat sekolah ya. Iya betul, sekolah. Di tingkat sekolah, jadi di SMA dan SMP. Itu dampaknya juga bagus ya Pak? Dampaknya sangat luar biasa. Jadi semakin banyak masyarakat beraktivitas olahraga bola basket, klub semakin banyak bermunculan, ekskul di sekolah juga bermunculan, maka otomatis di induk organisasi untuk melihat potensi atlet itu lebih mudah karena semakin banyak yang ikut, tinggal memilih mana atlet yang potensi kan tinggal mudah sekali. Database-nya sudah bisa tercatat dengan bagus gitu ya. Betul. Nah, kalau antar kampus sendiri bagaimana Prof? Untuk untuk perkembangan basket antar kampus gitu? Ya antar kampus sekarang sudah ada liga mahasiswa yang ada juga. Ya memang kalau dulu itu namanya masih di liga mahasiswa ya Libama, sekarang berubah menjadi 5 Liga Mahasiswa Nasional. Nah itu juga berproses terus. Jadi tetapi kan itu hanya menyentuh di lingkup mahasiswa. Yang dia bersekolah. Sedangkan ada atlet-atlet yang tidak juga sekolah. Jadi dia tidak menempuh perguruan tinggi karena dia fokus di klubnya. Nah itu yang sekarang ditangkap oleh Pak Rektor Cak Hasan. Jadi bagaimana mahasiswa itu anak itu berprestasi di bidang olahraga, tapi juga bisa menempuh studinya. Nah itu yang ditangkap oleh Pak Rektor kita. Ada nih atlet basket yang sudah masuk ke kampus Alhamdulillah. FIKK? Ya saya lupa namanya. Ini sekarang kita baru terima dari klub Pasifik. Jadi kemarin kita terima di jalur prestasi di tahun 2025 ini. Jadi itu harapannya Cak Hasan tadi ya, supaya atlet itu tidak hanya juga fokus hanya di karir keatletannya, tapi juga nanti bisa dikembangkan ya. Betul. Karena gini, atlet itu kan tidak hanya pandai secara gerak ya atau motorik, tapi dia juga harus punya kecerdasan intelektual. Betul. Jadi kalau kita mau tracer terhadap atlet-atlet nasional atau yang berprestasi tinggi itu, dia pasti punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Gitu. Keren. Iya, jadi kalau dia juara nggak cerdas nggak mungkin, pasti dia cerdas. Intelektualnya tinggi lah. Ketika itu maka melalui Pak Rektor harapannya kami kalau di bola basket kan usia generasi emas itu kurang lebih di atas 18 sampai 30 tahun. Range itu kan range anak mau kuliah setelah lulus SMA. Ketika dianya melakukan aktivitas bola basket saja tanpa ditunjang untuk keilmuan, maka ya dia hanya satu sisi saja. Ketika ada dua sisi tambahan akademisnya, dia akan menjadi yang lebih baik lagi. Nanti kan kalau memang dia sudah anggap saja pensiun dari atletnya kan bisa melatih atau bisa meneruskan di dunia akademik gitu ya. Betul. Untuk terus menghidupkan ilmunya itu kepada yang lain gitu ya. Oke Prof, terima kasih nih atas informasi yang luar biasa tentang dunia bola basket. Khususnya kepelatihan ya. Nah, ini berikutnya ini tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini ini enggak bahaya. Ini enggak bahaya. Alhamdulillah. Saya itu kemarin sempat ini waktu kita ke Malang ketemu Prof Gigi juga ngobrol-ngobrol. Waktu Porprov ya? Ya, waktu Porprov ngobrol-ngobrol. Ternyata Prof Gigi ini punya dalam tanda kutip nostalgia masa kecil yang harus kita omongkan ini. Karena itu sangat menginspirasi kalau menurut saya, Pak. Nah, bisa diceritakan ini, Pak? Masa kecil. Beliau ini pernah bercerita kepada saya itu oleh orang tua saya, bukan dianaktirikan tapi tidak diberi uang jajan. Tapi adik-adiknya diberi. Nah, ini bisa ceritakan itu. Ini sangat kemarin saya sampai terharu. Jadi terima kasih. Jadi memang
ini true story maksudnya betul. nyata. Iya, Gitu ya. iya, Jadi waktu kecil memang ketika saat itu saya tidak diberi uang saku. Jadi bukan adanya, tapi saya ini ragil, Pak. Ragil, ganteng gitu kan harus. Maaf. Secara orang lihat di luar itu kan pasti dimanja ya. Iya. Ya apalagi ya sekolah saya ya nggak di bawah gitu lah. Gitu. Jelek-jelek gini saya mulai kelas 4 SD itu sampai SMA. Nggak jelek kok. Nilai matematika saya itu Pak di atas 9,5. Wih. Nah, dalam itu kan tes nasional tuh 9,65. Wih. Itu matematika saya. Gitu. Jadi matematika loh, Rek. gitu. Jadi track recordnya ada. Jadi ketika itu saya tidak diberi uang saku. Jadi ketika mulai TK, jadi bukan mulai besar itu enggak, dari mulai kecil. Jadi ketika TK itu saya diantar ibu saya naik sepeda. Jadi perjuangan ibu saya sangat luar biasa ke tempat sekolah saya. Nah, waktu itu saya salim. Saya melihat teman-teman yang lain salim itu kan dikasih uang saku gitu. Saya kok enggak gitu. Ya sudah, saya santai aja kan, saya memang waktu itu senang bermain. Ya udah, saya masuk ke sekolah bermain dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya saya pikir TK saja ini enggak dikasih uang saku kan gitu. Iya. Masih kecil kan. Jangan main-main aja. Di sekolah dasar di SD. Kakak saya salim nomor 1 dikasih uang saku. Kakak saya nomor 2 salim dikasih uang saku. Kakak saya nomor 3 salim dikasih uang saku. Loh, saya salim kok nggak dikasih uang saku. Nah, saya waktu itu nggak kepikiran juga, namanya masih saya udah aktivitas lagi ke sekolah, dan karena kebetulan sekolah saya itu bisa ditempuh dengan naik sepeda. Jadi tapi kalau sebelumnya saya bareng sama teman saya, jadi untuk transportasi nggak ada biaya lah dan lain sebagainya. Sehingga saya juga nggak berpikir juga, saya main-main. Tetapi suatu titik saya pernah, namanya anak ya, lihat kok kakaknya dikasih uang saku, saya tidak, otomatis ada sejengkil kepikiran seperti itu. Kenapa ini gitu. Lalu saya pernah sempat ketika kelas 5 SD menanyakan ke ibu saya, Bu, kenapa kok saya tidak diberi uang saku seperti itu. Ibu saya hanya menjawab, nanti kalau kamu besar atau dewasa nanti akan tahu itu. Saya itu yang terbiasa dididik dengan orang tua itu tidak dihadapkan terhadap pengharapan-pengharapan. Jadi sejak kecil saya tidak pernah, Bu, saya pengen beli ini, Bu, saya pengen beli, Pak, saya pengen beli ini. Lihat teman-teman atau pengen sesuatu itu hampir tidak pernah. Jadi saya terdidik dari kecil tidak mengharapkan sesuatu gitu. Tapi tinggal kita jalankan, nanti apa yang didapat itu akan datang dengan sendirinya seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah itu SMP pun sama. Saya nggak dikasih uang saku ya enggak apa-apa. Sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kebetulan Bapak Allah itu ya nggak tahu ya, mungkin doa orang tua ya. Saya yakin ibu saya tidak memberi uang saku, tapi memberikan doa yang sangat luar biasa. Betul. Jadi kunci doa orang tua itu yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Nah, ketika saya kuliah pun tidak diberi uang saku, tapi bagaimana caranya bisa kuliah yang waktunya pagi sampai sore buat makan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya diberi rezeki karena ikut kompetisi bola basket nasional. Saya ada lah dikit-dikit setiap bulanan hari klub. Berikutnya lagi, kebetulan saya waktu itu ketika ospek atau PKKMB saat ini, waktu itu ada namanya sertifikat 5 besar. Jadi pada saat ospek itu ada pretest dan posttest. Ya tadi itu ya, sini agak-agak pinter dikit lah. 95 nilai matematikanya. Alhamdulillah saya waktu itu 5 besar, ospek terbaik se-Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sehingga teman BEM waktu itu, alhamdulillah ada Mas Sumar namanya, kakak kelas saya itu datangi saya, Dek, kamu kan ikut prestasi dan juga 5 besar ospek, ini bisa diajukan beasiswa. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa PPA 0 semester pada saat itu. PPA lah. Yang saya tidak tahu. Saya mahasiswa baru, tidak tahu prosesnya, tidak tahu seperti apa, dibantu oleh kakak. Nah, siapa yang mengarahkan kakak ya tadi itu. Ridhonya dari Yang Maha Kuasa Allah SWT dan doa dari kedua orang tua. Iya, luar biasa ini ya. Ini teman-teman semua, para mahasiswa dan para penikmat podcastnya FIKK ini pasti akan sangat terinspirasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Gigi ini. Nah, Prof, ada titik balik apa ini dari peristiwa yang tadi sudah diceritakan itu untuk kehidupan saat ini? Ya, kalau saat ini yang saya pelajari ya, ternyata apa yang dididikkan oleh kedua orang tua itu sebenarnya sudah ada di dalam cerita pendahulu kita, yaitu Nabi dan Rasul gitu, dalam Al-Quran dan hadis itu. Jadi bagaimana bahwa kita itu di dalam hidup itu tidak boleh
tanda kutip mengharapkan sesuatu yang kita tidak tahu di depan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah tinggal kita mau berdoa, berusaha, berikhtiar dan tawakal. Itu aja kuncinya. Jadi ketika kita bisa melakukan ini semua, ya insya Allah kita bisa menerima apa yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Berarti capaian selama ini mulai dari ya mohon maaf dari kesengsaraan di depan tadi sampai sekarang menjadi guru besar ini faedahnya itu ya didapat ya. Iya. Jadi kita semakin, dan mohon maaf kalau tadi di mana Pak Rohman bahwa kesengsaraan. Iya. Nah, itu saya mohon maaf tidak pernah merasakan kesengsaraan dari kecil. Sejak saya lahir mungkin saya belum tahu ya. Tapi sejak saya di usia 3 tahun yang sudah mulai merasakan hidup itu, saya masih ingat semua itu prosesnya sampai sekarang. Itu bagi saya tidak pernah merasakan sengsara. Saya merasakan bahagia sekali gitu. Walaupun tidak punya uang. Saya beri contoh misalkan kalau dulu orang anak kecil ya mau main layangan, sekarang kan musim layangan nih. Atau mau aktivitas olahraga, gitu mereka pasti minta uang ke orang tua. Pak, beli layangan. Betul. Iya toh, beli benang. Nah, mereka terbiasa hanya diberikan, tidak diberikan kain. Saya terbiasa ketika itu, anak beli layangan, saya nggak punya uang untuk beli layangan. Ya sudah, saya nyari aja layangan. Kan gitu, ngejar layangan gitu. Oh, ini berarti oknum ini yang biasanya ngejar-ngejar nerabas rumah. Gitu. Jadi sehingga saya untuk mendapatkan sesuatu itu dengan usaha, dengan ikhtiar tadi itu. Sehingga mohon maaf kalau anak beli layangan tuh kan mungkin dibelikan orang tua gitu kan, 2 layangan. Saya sehari bisa dapat 5-10 layangan. Hanya dari ngejar layangan. Tanpa uang. Iya, tanpa uang. Nah, termasuk itu tadi. Bahkan saya studi S1, S2, S3 itu tanda kutip kalau dibilang tanpa uang. Iya, karena kan melalui dapat beasiswa semua. Iya, S1 saya beasiswa 0 semester, S2 saya beasiswa, S3 juga saya beasiswa. Wah, luar biasa. Nah, Prof, apakah kehidupan yang sebegitu menariknya itu, apakah juga ditularkan kepada anak-anak nih, Prof? Ya, alhamdulillah. Jadi kebetulan memang saya dulu mungkin yang agak lepas itu adalah basic keilmuan secara agama. Agama dari kecil makanya. Kalau saya diajari ngaji cuman pemaknaan terhadap agama itu yang waktu itu hanya sekedar sholat, mungkin zakat dan lain sebagainya. Umum seperti orang awam gitu ya. Nah, belajar dari situ saya mencoba kalau kehidupan secara duniawi yang saya alami itu mungkin saya ceritakan kepada anak-anak saya termasuk istri saya. Jadi saya sama istri saya juga terbuka. Jadi masa lalu saya, semua kejadian itu saya ceritakan. Kenapa itu bisa menjadi pembelajaran buat anak dan istri saya. Seperti itu. Jadi pendidikan uang saku dan lain sebagainya itu saya ajarkan kepada anak. Bahkan kalau saya diskusi dengan masyarakat waktu di perumahan saya itu saya ceritakan, mohon maaf bapak-bapak, yang uang sakunya lebih kecil dari anak saya siapa? Sampai segitu ya? Ada. Nggak ada. Ini memang profesornya pelit. Bukan ya. Bukan. Jadi uang saku yang saya berikan itu adalah uang saku yang memang digunakan untuk kebutuhan anak pada saat dia sekolah. Jadi saya melatih bahwa dalam hidup itu kan yang kita butuhkan hanya sesuai kebutuhan, bukan berlebihan. Tapi ketika kita berlebih otomatis, mohon maaf, akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita melaksanakan kehidupan itu sesuai kebutuhan saja, ya insya Allah kita akan tetap diberikan kelebihan. Itu termasuk melatih kedisiplinan juga sejak dini gitu ya. Supaya nanti ketika kehidupan yang lainnya itu berjalan tidak tidak memaksakan diri. Jadi di situ dengan kondisi misalkan dia uangnya segini, saya belikan ini. Jadi dia berarti juga memanajemen. Jadi ketika besok akan sekolah, kira-kira besok saya akan beli jajan apa ya, gitu. Dan saya juga sudah mendidikan bahwa jajanan yang boleh dimakan itu ini. Jadi dia kecukupannya banyak beli itu untuk itu aja. Oke. Iya, bener kan, banyak inspirasi yang kita ambil nih, mulai dari sisi keluarga sampai sisi anak-anak kita ya. Mungkin teman-teman nanti yang barusan mau menjajaki kehidupan baru berumah tangga ini banyak pelajaran juga ini. Oke, kita tinggalkan masa-masa yang itu ya, yang membahagiakan dan penuh inspirasi. Nah, sekarang kita kembali ke laptop ini, kembali ke dunia pendidikan. Nah, nih Prof, ini kan sudah menekuni, anggap saja mulai tahun 99 kan di bidang kepelatihan ini. Kira-kira ini
inovasi apa Prof yang nanti bisa bisa menggairahkan lagi lah dunia keolahragaan di Indonesia, khususnya di basket maupun yang olahraga yang Prof tekuni lah. Ya, jadi memang di Indonesia ini yang saat ini perlu dikembangkan adalah di bidang teknologinya. Teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu disinkronisasi dengan proses pembinaan di bidang olahraga. Jadi mau nggak mau ketika kita menganalisis sesuatu itu berkaitan dengan teknologi. Seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang, mohon maaf, ada pelatih-pelatih yang masih nggak mau menggunakan ini, seperti itulah. Kita coba dorong melalui penelitian-penelitian pengabdian masyarakat yang ada di FIKK ini, kita dorong kepada semua dosen termasuk saya pribadi untuk kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa proses sekarang perkembangan olahraga yaitu membutuhkan sebuah teknologi olahraga. Nah, tahun ini kebetulan saya mendapatkan dana penelitian, kan kemarin kita sudah mengembangkan sebuah pelontar bola untuk melatih syuting di bola basket. Jadi tahun ini ada. Jadi tahun ini kita mendapatkan dana dari kementerian untuk aplikasi terhadap produk yang sudah kami kembangkan. Nah, itu nanti apa, untuk umum atau hanya untuk ini? Nanti sementara kita kembangkan, nanti selanjutnya produk itu akan kita produksi untuk kita jualkan. Kan teknologi itu kalau kita beli kan bisa jadi mahal dan sebagainya. Kita melalui produk kita harapannya itu bisa terjangkau di klub-klub yang ada di Indonesia. Iya. Selama ini masih impor ya dari luar negeri. Kenapa kami memilih sebuah pelontar itu untuk melatih syuting? Karena filosofi bola basket saat ini yang berkembang dengan postur atlet yang semakin tinggi, otomatis pemain itu untuk mendekati ring itu semakin sulit. Kenapa? Karena pemain semakin besar semakin tinggi. Pemain menjentangkan tangan seperti aja lapangan udah penuh nih. Sehingga yang berkembang di NBA sekarang itu adalah akurasi syuting yang ditingkatkan. Jadi 3 point. 3 point ada Stephen Curry dan teman-teman yang lainnya itu. Jadi, di Indonesia itu belum menjadi suatu hal yang utama 3 point itu. Kalau kita dianalisis statistik, 3 point sekarang menjadi salah satu penunjang poin tertinggi di dalam olahraga bola basket. Masih terfokus di area ring aja ya? Area ring. Jadi akurasi shooting 3 point itu belum terlalu dikembangkan oleh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Ya, setelah saya mengamati. Nah, sehingga kami mengembangkan itu supaya bisa mendukung dalam proses pelatihan di 3 point tadi. Oke. Jadi ada sisi inovasi yang luar biasa yang akan nanti mudah-mudahan segera terwujud ini ya. Nah, kalau kaitannya sendiri dengan yang Prof pimpin ini di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNESA ini sebagai WD 1, apa ini inovasinya juga ini? Ya, jadi memang kita ikuti dari Renstra UNESA dan arahan dari indikator kinerja rektor Cak Hasan. Jadi yang pertama yang kita sudah kembangkan yaitu salah satunya program studi. Jadi yang dimana di kita dulu itu prodinya S1 hanya 3, sekarang di kami di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan itu ada 6 prodi S1. Langsung 100%. Tambah 3%. Jadi ada S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 Ilmu Keolahragaan, ada S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, ada S1 Gizi, S1 Manajemen Olahraga, ini yang baru fresh juga. Sama yang paling fresh adalah S1 Masas. Jadi itu inovasi kami, dan berikutnya juga ada bagaimana kita mengembangkan produk-produk terkait dengan penelitian. Jadi kita meminta teman-teman dosen-dosen, Bapak Ibu dosen untuk mengembangkan risetnya. Salah satunya adalah terkait dengan yang sudah dikembangkan itu analisis terhadap statistik di berbagai bidang olahraga seperti bola voli yang sudah dikembangkan, atletik dan lain sebagainya. Jadi nanti semua akan diwadahi lah gitu ya untuk bisa menjadi lebih berkembang, lebih bagus gitu ya melalui kepemimpinan Prof Gigi ini. Ini jangan khawatir ini teman-teman yang masih baru masuk, harus semangat ini. Ada banyak prodi, mudah-mudahan nanti ada prodi-prodi baru ini. Ini semoga aja, minta doanya semoga tahun ini bisa ada tentang prodi S1 kesehatan. Kalau S2, S3-nya Prof? Ada. Jadi kebetulan di kami karena pasca itu kembali ke fakultas masing-masing, jadi kita punya S2 Pendidikan Olahraga, ada S2 Ilmu Keolahragaan, ada S2 yang baru yaitu Manajemen Olahraga, dan S2 Kepelatihan Olahraga. Jadi dua ini, S2 Manajemen dan Kepelatihan ini, yang dimana dulu kan belum ada, hanya S1 Pendidikan Kepelatihan. Nah, banyak animo masyarakat itu yang bertanya-tanya, alumni kok belum ada S2 Kepelatihannya. Sehingga kita buka S2 Kepelatihan Olahraga dan Manajemen Olahraga.
manajemen olahraga juga sangat luar biasa dengan berkembangnya event-event yang ada, termasuk betul. kemarin AUG di UNESA, itu termasuk juga SEA Games yang tahun lalu di 2017-18. Itu menunjukkan bahwa bidang olahraga atau bidang manajemen olahraga itu perlu sekali dikembangkan dan dibutuhkan sekali, sehingga selama ini yang digunakan adalah, mohon maaf, manajemen yang masih murni, sehingga mereka butuh kolaborasi lagi dengan expert di bidang olahraga. Nah, ini kita satukan menjadi sebuah prodi S2 manajemen. Langsung ini ya, langsung maksimum di situ gitu ya, tidak harus kesana kesani cari gitu. Nah, ini sudah fokus ini manajemen olahraga. Jadi ilmu itu kan, mohon maaf, tidak orang itu misalkan saya merasa saya paling pintar di semua olahraga, ya tidak. Gitu. Tiap orang punya expertnya masing-masing, sehingga kita lebih spesifikkan lagi bahwa nanti ketika di bidang manajemen olahraga kita sudah punya alumni-alumninya. Dan kita di doktoral kita punya S3 Pendidikan Jasmani dan S3 Ilmu Keolahragaan. Oke, jadi komplit ya, sudah komplit ini bener ini. Jadi teman-teman kalau baru lulus S1 langsung bisa S2, nambah jenjang ke S2 ya. Kalau sudah S2 bisa nambah jenjang ke S3. Komplit. Nah, ini sedikit tanya ini, Bro, hobinya apa, Bro? Ya kalau olahraga kan sudah pasti. Iya, pasti. Olahraga. Jadi olahraga dong. Ya, hobinya ya fishing sport aja, mancing. Wah, ternyata pemancing. Pemancing. Jadi memang hobi itu sebenarnya apa saja itu silakan dilakukan ya. Yang penting ada filosofi yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau saya salah satu diajarkan orang tua itu kan menganalisis. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus kita punya pikiran kira-kira ada nilai positif apa atau hikmahnya apa yang bisa kita ambil. Walaupun hanya 1%, 2%, 3% apa-apa. Tapi namanya belajar dimanapun kan seperti itu. Iya. Kalau mancing apa filosofinya? Ya, kalau secara umum kan orang sudah pernah belajar. Kalau mancing tuh harus sabar. Itu yang umum kan gitu. Harus apa namanya lagi, punya waktu yang lama, konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa diraih. Misalkan contoh, ketika kita mancing, ikan makan itu, tiap ikan jenis ikan berbeda cara makannya. Oh gitu ya. Nah itu mungkin yang nggak diketahui banyak orang. Tak saya nggak ada yang makan. Teknik makannya beda, teknik nariknya juga beda. Gitu. Antara ikan patin, ikan bandeng, ikan nila, ataupun ikan di laut itu beda cara nariknya. Belum lagi umpannya. Belum lagi jenis umpannya. Umpannya juga beda-beda. Ya, itu menunjukkan bahwa ada effort atau usaha ya. Ketika orang ini mendapatkan sesuatu. Jadi melalui kita mancing kan ingin mendapatkan ikan. Nah kalau kita ingin mendapatkan hasil ikan yang banyak, otomatis kita harus berproses dulu. Mulai dari menyiapkan jorannya, menyiapkan umpannya, kan gitu. Terus menyiapkan waktu yang tepat. Itu manajemen semua. Jadi banyak orang menuju sukses itu hanya lihat hasilnya saja. Misalnya Pak Roman, Pak Roman sekarang sudah sukses. Kan orang gitu kan. Tahunnya enak Pak. Nggak ngerti soro. Nggak ngerti prosesnya tadi itu. Kalau saya bilang, mohon maaf, orang sukses, kalau orang Jawa kan ngomong nggak ngerti sorone, enggak. Orang menuju sukses itu pasti menyenangkan. Saya yakin Pak Roman. Pak Roman sekarang seperti saat ini, senang nggak dulu prosesnya? Senang. Pak Roman misalnya tanya, Pak Roman kalau ingin lahir kembali, ingin jadi siapa? Nah itu. Gitu kan? Apakah ingin menjadi orang lain misalkan? Pak Roman misalnya bercita-cita apa ada idola lah. Saya ingin jadi Bung Karno saja. Waduh. Ya, gitu. Pasti orang berpikir, ya saya ingin menjadi diri saya sendiri. Mungkin akan memperbaiki sesuatu yang lepas atau apa gitu. Menunjukkan bahwa prosesnya itu menuju sukses itu menyenangkan sekali dan membahagiakan. Sehingga bagaimana kita bisa melihat proses itu menjadi sebuah hikmah. Nah, bagaimana kita menjadi hikmah? Kita harus dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja sih. Sesuai passion gitu ya. Nah, itu ini kunci yang terakhir ini. Mancing yang paling biasanya dapat banyak itu jam berapa? Ini perlu ini. Siapa tahu nanti. Nah tadi jenis ikan beda-beda. Oh, balik lagi ke situ ya. Jadi ternyata nggak bisa ya gitu ya. Nggak bisa di waktu umpama dulu kan waktu pokoknya mancing mari maghrib. Supaya ikannya banyak enggak ya. Seperti contoh misalkan ikan nila. Ikan nila itu biasanya di subuh sampai menjelang siang, jadi jam 9 ke bawah. Itu dia mau ngondol. Kalau di atas itu ya nila kilaf lah. Sedikit-sedikit. Nilai kesasar. Ya. Tapi kalau di atas itu ikan bandeng.
Jadi kalau panas itu ikan bandeng lebih banyak. Oh, gitu. Jadi Ya. jenis-jenis ikan beda-beda. Nah ini loh ilmunya, mau ilmu profesor olahraga, kalau ilmu mancing. Ini sisi lain, bener-bener sisi lain. Jadi intinya sisi lain, tapi bagaimana kita melihat yang kita lakukan Betul. mendapatkan pelajaran buat diri kita untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya menyenangkan, tapi juga menjadi hiburan rohani kita ya. Iya, Gitu. Orang jadi kan ilmu. Orang itu kan mancing itu bukan sekedar mancing, tapi memang ya nggak bisa dihukumi. Wah kamu hanya mancing enggak, tapi ada sesuatu yang dibalik orang itu punya hobi tersebut. Betul. Oke, terakhir ini Prof. Kira-kira apa ini pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk mahasiswa kita semua yang ada di FIKK maupun juga untuk masyarakat umum ya? Bisa disampaikan, Prof. Ya, yang pertama saya mungkin berpesan buat semua masyarakat bahwa dalam proses apa yang kita lakukan itu harus diniati ibadah. Iya. Kenapa kok ibadah ini penting? Karena mohon maaf Pak, saya kan belajar proses ya, mengajar saya mulai 2003 akhir. Jadi sudah hampir 20 tahun lebih saya mengajar itu. Saya mengamati bahwa masyarakat kita saat ini sudah mulai lepas terhadap mereka beragama, tapi mulai lepas terhadap makna dari agama itu sendiri. Waduh, ya. Jadi dalam kehidupan karena mungkin semakin banyak ilmu yang didapat, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, masyarakat ini banyak mengabaikan ilmu agama yang didapat. Jadi dia hanya menjalankan ritual-ritual yang seperti biasa aja. Nah itu yang paling pertama. Kedua adalah bagaimana mahasiswa dan masyarakat ini jangan pernah berhenti mencari ilmu. Saya tadi cerita bahwa ilmu itu bisa didapat di mana saja. Jadi mohon maaf, sekarang kan lagi tren orang nongkrong warung kopi. Kalau dia warung kopinya dinamai itu ibadah dan mencari ilmu, dia akan dapat itu ilmu itu. Walaupun hanya sekedar nongkrong di warung kopi. Ya seperti waktu Pak Roman ketemu saya kan, Prof itu kan santai. Tapi kan kita diskusi banyak itu, ya daging semua itu kan. Saya belajar dari Pak Roman apa. Iya, sama-sama belajar gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan, nama itunya ibadah dan mencari ilmu, belajar. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu berimplikasi positif terhadap orang lain. Itu bisa membantu orang lain atau bermakna buat orang lain atau orang lain itu bisa merasakan kebahagiaan dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ada 3 poin itu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan bagaimana manusia itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu jadi 3 sinergitas ini kalau ibadah, mencari ilmu, berikutnya berniat baik untuk membagikan orang lain, ya insya Allah apa yang dialami oleh teman-teman ketika menjalankan itu bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan dan berkah dunia akhirat. Amin, alhamdulillah ya. Itu kawan-kawan ya, para pecinta dan pemirsa FIKK Podcast. Sekilas ini waktunya kalau kita ngobrol lebih panjang lagi. Durasinya terlalu panjang, nanti kita akan sambung dengan next episode berikutnya ya. Betul sekali. Ini kebetulan juga Pak Gigi mau ada kegiatan lainnya, sehingga untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti ada waktu kita sambung lagi. Terima kasih Prof Gigi atas waktu dan kesempatannya. Untuk pemirsa semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Sukses. Ya.